Kemudian kita langsung praktikkan saja Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya kan sudah disampaikan untuk sesi pertama ini kita yang dibutuhkan adalah software Open Refine. Fungsinya untuk apa? Setelah tadi di bagian yang tadi step ketiga yang collect data itu, kita mencari data dari database ya. Kemudian kita juga diminta untuk memastikan apakah data kita free dari error. Nah, itu salah satu caranya dengan mengcleaning datanya pakai ini salah satu alatnya adalah Open Refine. Open Refine ini software berbasis web, Ibu, dan ini gratis ya, open source, bisa ini update-nya tidak berbayar, kerjanya. Jadi ini bisa diupdate kapanpun. Kemudian bisa kita gunakan kapanpun, dia tidak berbayar. Nah, kita nanti membersihkan data dulu sebelum kita masukkan atau analisis dengan Vosviewer dan Windows Shiny. Kita bersihkan dulu menggunakan Open Refine. Nah, di sini kenapa harus kita bersihkan dengan Open Refine? Apa yang dibersihkan datanya? Di Open Refine kita akan membersihkan, menghilangkan ini duplikasi. Jadi contohnya seperti ini, nanti ada visualisasi seperti ini ya. Jadi saya membersihkan di sini. Contoh visualisasi yang ini ya, saat ini. Jadi contoh visualisasi yang ini, yang nursing homes, ya, yang nursing homes ini. Nanti di visualisasinya, kalau misalnya kita tidak bersihkan datanya, nanti ada duplikasi, ada ini nursing home dan nursing homes, ya, sama-sama perawatan di rumah, ya, nursing homes, tapi jadi klaster yang berbeda. Padahal harusnya secara konteks sama dong, nursing home dan nursing homes ya, satunya hanya jamak, saya single. Tapi dia jadi klaster yang berbeda. Sedangkan visual inilah yang nanti kita analisis. Otomatis visual yang berbeda ini harus kita analisis satu situ. Klaster ini kita analisis, klaster ini juga kita analisis. Padahal jelas ini harusnya di klaster yang sama. Otomatis ada bias kan. Beda halnya kalau ini jadi satu klaster, nanti akan sangat signifikan perbedaannya antara yang ada duplikasi seperti ini klasternya dan yang pusat ya, yang tidak ada duplikasi. Itu sangat berbeda visualisasinya. Dan ya itu akan sangat mempengaruhi otomatis ke interpretasinya gitu. Jadi betul-betul harus kami sarankan untuk meng-cleaning dulu datanya. Cleaning data, Open Refine hanya salah satu alat untuk cleaning data dataset untuk bibliometrik ini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang terbiasa sudah pernah meng-cleaning pakai thesaurus yang di Vosviewer bisa juga cleaning data kita manual menggunakan Excel ya, karena nanti datanya bisa kita ubah datanya jadi Excel. Terbiasa menggunakan Excel bisa pakai Excel. Yang bisa pakai R Studio ya, pakai R, bisa pakai R juga cleaning data. Jadi banyak. Open Refine ini hanya salah satu saja. Nah, contoh yang akan kami contohkan hanya pakai Open Refine. Tapi secara konsepnya intinya adalah datanya dibersihkan dulu. Ya, kalau pakai apanya boleh bebas, tergantung preferensi masing-masing. Kalau memang ada perbedaannya. Nah, kemudian, jadi kita bersihkan dulu datanya yang sudah kita ambil dari database. Nah, kenapa? Karena sering muncul ini ya, ada salah ketik, ada variasi penulisan. Kalau penulis itu ada yang nama belakang dulu dan nama depan, ada yang disingkatnya nama depannya baru yang dipanjangin nama belakangnya, ada yang kebalikannya, nama yang lengkap itu nama depannya yang disingkat nama belakangnya. Nah, itu meminimalisir itu. Kemudian perbedaan istilah afiliasi misalnya ada, walaupun diterbitkan di Scopus tetap namanya misalnya Universitas Indonesia. Ada penulis lain yang menulisnya Indonesian University. Ada lagi penulis lain yang menulisnya University of Indonesia, kayak gitu. Terus tadi, misalnya ada yang menyebutkan digital literasi itu digital skills. Ada yang menyebutkan digital ability. Ada yang menyebutkan digital capability. Gitu. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang diantisipasi dengan proses cleaning data. Begitu. Jadi nanti agar tidak terjadi duplikasi. Nah,
Ya tadi kenapa harus cleaning data? Karena nanti kita akan mengintegrasikan klaster dari visualisasi kita. Apalagi kalau Pak Ibu mau melakukan co-occurrence ya, science mapping salah satunya dengan teknik co-occurrence. Ini tampilan kalau kita melakukan teknik co-occurrence. Jadi kita akan menampilkan visual dari topik-topik yang keyword-keyword yang itu muncul dalam topik penelitian kita. Nah, karena nanti kita akan membuat interpretasinya itu mengklasterkan. Jadi klaster yang misalnya merah ini itu apa gitu ya, ada istilahnya. Ini learning preference and strategies in higher education. Yang biru ini kita kelompokkan menjadi machine learning and AI for adaptive learning. Yang hijau kita clustering kelompokkan menjadi personalized learning and adaptation in learning environments. Nah, ini kita yang clustering, kita yang membuat cluster-cluster, bukan cluster, kita yang mengelompokkan ini, memberikan kelompok cluster satu, cluster merah apa, hijau apa, biru apa. Nah, clustering ini dari berbagai referensi yang kami lihat ya, cluster yang bagus itu yang tercipta nanti visualisasinya sebaiknya kurang dari 10. 3 sampai 5 ini jadi udah perfect ya, udah sangat bagus. Ya minimal kurang dari 10 lah klasternya itu. Jangan terlalu banyak klasternya, nanti bingung ya seperti ini. Ini kan sudah sangat jelas gitu kelompokannya. Nah, seperti ini ya. Ini klasternya ada 5, tuh kan ada 5. Yang merah apa, bu apa. Nah, ini kita labelingnya ini oleh peneliti, oleh kita, peneliti bibliometrik. Nah, tapi si visual ini didapatkan dari entah itu Fossilor ataupun nanti BiblioShiny. Nah, kalau terjadi duplikasi, namanya alat kan dia hanya menampilkan yang memang apa yang dimasukkan datanya. Makanya datanya yang kita kendalikan. Kita bersihkan, ya, kemudian kita pastikan tidak ada duplikasi, baru kita analisis. Nah, visualnya nanti agar bisa menciptakan visual yang terbaik lah. Seperti itu. Jadi proses cleaning data itu sebenarnya memang harus dilakukan. Oke. Sekarang kita akan mempraktikkan 2 hal. Yang pertama kita mempraktikkan mengunduh dataset di database dengan tadi ya, dengan strategi search query yang baik. Yang tadi pakai Boolean operator dan sebagainya. Kemudian kita akan praktikkan bagaimana membersihkan dataset menggunakan OpenRefine. Bisa mencoba menggunakan ini VPN. Biasanya kami menggunakan ini VPN. Kalau saya pakai ini ya, merek ini nih bukan promote ya, tapi pakai VPN. Kalau web of science-nya susah diakses, biasanya pakai VPN. Kita akan praktikan yang Scopus. Ini kalau sudah login, ini pakai ini ya akun yang pertama tadi. Kalau sudah login, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu kalau yang mencoba login sendiri pakai akun Scopusnya dan tampilannya bukan seperti ini, itu berarti belum berlangganan akunnya. Jadi silakan kalau yang akun pribadinya belum berlangganan, boleh coba pakai akun kami dulu untuk praktik agar bisa nanti mendownload dataset ya di database Scopus. Oke, sudah tampil seperti ini Bapak Ibu, sambil silakan mencoba, saya buka dulu. Bibliometrik dengan connected papers bedanya apa? Bibliometrik itu salah satu jenis riset, ya, jenis riset. Connected papers juga sama, dia visualisasi, tapi bisa kita gunakan untuk tadi ya science mapping, untuk melihat topik-topik, ya bisa melihat artikel apa saja yang berhubungan dengan topik penelitian kita. Tapi kalau tidak bisa digunakan untuk riset bibliometrik, ya beda. Connected papers itu apa ya, tempat ya untuk web untuk memvisualisasikan. Database dari jurnal nasional seperti Garuda, apakah bisa dibuat bibliometrik? Kembali lagi, tadi ya, riset bibliometrik ada teknik-tekniknya tadi, yang 5 teknik tadi, itu mempunyai kebutuhan data. Ya, kebutuhan data ada datasetnya itu nanti ada nama penulis, nama judulnya, ada abstraknya, ada DOI-nya. Nah, apakah database yang tadi Ibu sebutkan, Bapak Ibu sebutkan tadi, apa misalnya Garuda, Scholar, bisa memenuhi itu? Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya bukan bisa atau tidak, tapi
database tersebut punya tidak datanya untuk riset bibliometrik. Dapatkah bibliometrik digunakan sebagai bahan menentukan research gap atau theoretical gap dari berbagai penelitian dari sebuah tema atau topik tertentu? Sangat bisa. Nanti dari co-occurrence, salah satunya ya, dari co-occurrence, dari teknik co-occurrence itu bisa dilihat. Kalau di Force Viewer, kita bisa melihat di visualisasi tadi, network visualisasinya. Di BiblioShiny nanti kita bisa melihat ini, apa namanya, bagan. Apa sih? Ya, ada bagannya nanti. Apakah topik kita itu masuk ke topik yang di mana ya, ada di bagian mana? Apakah yang masuk ke emerging field atau yang kira-kira sudah jenuh ya atau tidak berimpact, nah itu bisa kita lihat. Untuk akun Scopusnya boleh silakan digunakan oleh Bapak Ibu selama masih aktif. Biasanya kami langganan per tahun, jadi selama masih aktif tidak akan kami hapus aksesnya. Silakan Bapak Ibu bisa lihat ya, bisa pakai. Kenapa tidak pakai ChatGPT? Jadi kalau untuk AI-nya, itu AI-nya bebas sebetulnya, Bapak Ibu mau pakai apapun, yang mau pakai ChatGPT, Gemini, itu apa ya? Itu merek ya, itu merek dagang, punya fiturnya masing-masing, tapi rata kalau secara umum sih sama. Nanti yang akan kita gunakan juga bukan yang khusus, misalkan apa ya, membuat sesuatu gitu ya. Jadi kita bukan butuh AI generatif. Jadi kita pakai bisa GPT atau ya Gemini atau you.com atau pakai apalah yang biasa Bapak Ibu gunakan juga bisa. Nah, nanti fungsinya tadi ya, pertama membantu kita mencari sinonim, ya kalau di bibliometrik ini mencari sinonim, kemudian juga digunakan untuk nanti membantu interpretasi, ya interpretasi seperti itu, interpretasi dari visual-visual, gitu. Bagaimana cara menggabungkan dataset dari Scopus dan WOS? Itu sudah levelnya intermediate, bahkan advance, karena itu harus pakai alat lainnya lagi, pakai coding di RStudio. Salah satunya Pak harus pakai RStudio. Oke. Kita lanjut ya, tadi pertanyaan yang banyak yang sudah terjawab di materi. Jadi kita lanjutkan dulu ke praktik, Bapak Ibu yang sudah mencoba pakai akunnya, apakah sudah bisa tampil seperti ini? Kita akan coba riset ya. Ini saya ada studi kasus ya, ini sebagai contoh saja. Studi kasusnya yang itu pakainya istilah yang umum ya. Saya di sini ada temanya literasi digital di pendidikan tinggi Indonesia. Saya akan khususkan skupnya hanya di Indonesia. Kemudian saya mencari literasi digital ya, yang pertamanya, kemudian fokus di pendidikan tinggi dan lokusnya lagi kita khususkan areanya di Indonesia. Ini judulnya ya, berikan saja ini pertanyaan penelitiannya, nah ini persiapan software-nya, nah ini search query-nya. Nah, ini search query-nya saya dapatkan, jadi biasanya sebelum kita mencari di database-nya, kita siapkan dulu ini di luar ya, di luar. Boleh Bapak Ibu pakai Word, Notepad atau apapun, kita susun dulu search query-nya. Jadi di sini temanya adalah literasi digital, pendidikan tinggi di Indonesia, maka saya akan mencari sinonim-sinonim kata dari literasi digital, kemudian dari pendidikan tinggi atau higher education. Nah, kalau ini nanti affiliate ini ya, teritori nanti ini teritori. Jadi kalau untuk keyword itu yang saya cari adalah digital literasi dan juga higher education. Nah ini kata-katanya harus dicari sinonimnya. Nah, ini hasil pencarian menggunakan saya mencari sinonimnya. Saya dapat yang kata-kata sinonim dari digital literasi itu ada digital kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat saya pakai tanda bintang. Ini ada, sudah lihat ya, ada budaya operator, kemudian ada tadi turun cards, turun apa tadi, yang tanda bintang ini. Kemudian ada yang pakai exact search ini ya, yang menggabungkan dua suku kata, digital dan literasi. Saya gabungkan menjadi digital literasi. Kemudian saya tambahkan or, karena saya ingin selain digital literasi, saya juga ingin men-scrap artikel yang itu membahas digital kompetensi.
Nah, di sini saya pakai tanda bintang karena kompetensi ini banyak bentuknya. Ada yang seperti ini ya, ini anggap ya kompetensi. Ada yang begini, ya kan? Nah, itu eh, saya cari dengan agar semua terambil ya, baik itu kompetensi maupun kompetensis, maka saya berikan tanda bintang di ujung setelah huruf C ini. Nah, kemudian ada digital skills, ini sinonimnya saya gabungkan juga dengan OR. Kemudian saya juga dapat sinonimnya digital capability. Ya, digital capability, ya saya coba share di ini saja ya. Saya share di chat. Saya share dulu di chat agar coba mungkin bagi yang bingung di topiknya belum sempat mencari padanan katanya, saya di chat dulu. Silahkan dicek di masing-masing. Ya, ini contoh ya. Contohnya begini, mungkin masih bingung kalau yang topiknya, bolehlah kita cari topik yang umum seperti ini dulu ya. Digital literasi di higher education. Nah, ini sinonimnya tadi ya, tadi digital capability di sini karena capability itu ada yang begini ya, capability atau juga begini kan macam-macam. Nah, saya pakai tanda bintang. Kemudian tambahkan or lagi karena sinonimnya saya ini ya. Nah, informasi dan literasi. Boleh di sini juga pakai tanda bintang karena mungkin literasinya ada yang literasi, ada yang literasis gitu ya. Nah, bisa. Ataupun tidak juga tidak apa-apa. Berarti nanti yang informasi dan literasi saja. Nah, ini higher education ada university, college, undergraduate, postgraduate, tertiary education. Nah, ini yang mengetahui konsep ini benar atau tidak adalah kita peneliti. Kita yang menentukan. Ya, jadi tadi AI itu hanya membantu, tapi kita yang memutuskan mau pakai yang mana, sinonim yang mana saja. Yang menurut kita itu memang sesuai konteksnya ya, secara keilmuan, secara topik keilmuan kita itu memang sesuai, sama konteksnya. Jadi kita yang harus memutuskan. AI itu hanya sebagai ya tadi trigger saja untuk pengingat lah kalau kita lupa misalnya gitu. Nah, ini mau semua atau bahkan mungkin tidak juga ya, tidak apa-apa. Ini kalau sudah kita susun di luar ya, di luar database, kita copy ya. Saya tidak akan semua ya. Menurut saya informasi dan ini tuh beda ya. Nah, ini bisa pandangan pribadi saya. Ini tidak sama saya dengan digital literasi, maka saya memutuskan hanya ini ya. Hanya ini. Digital literasi, digital kompetensi, digital skill, dan digital capability. Saya mau fokus ke situ. Kita copy, kalau sudah kita susun di luar, kembali lagi ke database. Nah, di sini tampilannya cari yang sepertinya yang semua ya, yang ini, yang artikel title, abstract, dan keywords. Kemudian kita paste di sini. Digital literasi, pakai tanda kutip, or, bla 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 bla. Oke, kemudian di bawahnya ada add search field. Ya, kita tambahkan karena tadi digital literasinya kan di pendidikan tinggi, maka tambahkan lagi yang ini ya, higher education, university, college, tertiary education. Paste lagi di sini. Nah, yang Indonesia nanti kita akan itu masuk ke filter ya. Jadi tidak di sini tapi masuk ke filter. Ini harusnya kan tidak usah pakai ini ya. Jadi masuk ke filter. Nah, jadi nanti ada filter country atau territory, kita pilih yang Indonesia. Jangan afiliasi tapi pilih negara saja. Nah, pilih negara atau teritorinya Indonesia. Kembali lagi ke database-nya. Kalau sudah, kita klik search di sini. Klik search, kita tunggu dulu. Saya ada tampil 5.539 dokumen. Nah, 5.539 dokumen, ya nanti kita harus filter lagi. Nanti filteringnya mulai dari sini, yang sort by. Sort by ini kita pilih dulu yang relevance, ya, yang nyambung. Kemudian ini filter yang pertama,
Kemudian yang kedua, sebelah kiri kita filterinnya ada ini filters ya, ada menu filters di sebelah kiri. Ya open access itu pilih saja semua, kita bukan mau mendownload artikelnya, kita mau mendownload datasetnya. Jadi tidak perlu yang open access. Nah, itu tahun di sini ada dibatasi ya. Jadi 2013 atau 2023 kita tambahkan saja dari 14 saja ya, kan sampai 2024. Nah, kini kita bisa boleh manual seperti ini atau boleh pakai yang digeser. Digeser. Nah, ini bisa digeser-geser juga bisa ya. Kalau digeser-geser ininya nanti berubah yang di sininya. Kita dari 2014. Kalau mau manual langsung boleh tadi dimasukkan. Kemudian subjek areanya kalau mau difokuskan, ini tadi ya saya karena digital literasi di higher education, saya mau fokus di social science. Atau tidak usah juga bisa jadi kan dari berbagai subjek area ya. Tapi kalau mau difokuskan boleh difokuskan. Kemudian ini dokumen type-nya saya mau fokuskan ke artikel saja yang sudah final. Kemudian selanjutnya ini teritorinya saya mau hanya Indonesia. Jadi dipilih yang teritori tadi. Saya hanya mau Indonesia. Kalau Bapak Ibu mau negara-negara tertentu, misalkan iseng ya, negara dari alfabet A gitu ya, udah semuanya alfabet A berarti. Atau Asia Timur masuknya apa saja, nah itu kan dipilih. Saya mau Indonesia saja, boleh jadi limit itu ya, dari itu. Kemudian jurnal, ininya bahasa Inggris, saya limit itu. Nanti ada 130 dokumen. Nah, ini menurut saya sudah cukup ya untuk karyawan di Indonesia, dan ini sudah bidang yang mapan ya, social science, kita literasi digital juga sudah topik yang ya sudah mapan lah, sudah banyak penelitiannya, walaupun masih baru-baru, tapi tetap karena dia masuknya tadi ya, sudah bidang yang mapan, 100 plus ini sudah cukup. 130 dokumen ini sudah cukup. Nah, kalau sudah ya sudah muncul di dokumennya sudah kita filter sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Ini harusnya range, ini harusnya ya range ya. Kemudian kalau sudah kita checklist ya, kita checklist di awalnya sini. Setelah itu di yang ekspor kita pilih ekspor yang pilih yang CSV. Kemudian nanti akan muncul ini ya, ekspor 130 dokumen itu CSV. Nah, di ini what information do you want to export? Kita mau informasi apa saja. Nah, kita checklist yang tiga utama ya, yang citation information, kemudian bibliographical information, kemudian abstract and keywords. Kemudian kalau yang ini other information-nya itu yang ya ini yang dua ini opsional. Saya biasanya yang ini, yang include references. Nah, jadi ini yang wajibnya, kalau yang ini funding itu nggak dibutuhkan sebetulnya. Jadi tiga yang utama ini, kemudian sama include references ini. Jadi ini yang informasi yang kita butuhkan, yang kita mau dapatkan dari database ini, kemudian setelah itu kita klik export. Ditunggu sampai nah sudah terdownload ya. Ini nanti judulnya Scopus dalam kurung ya, tergantung kita sudah berapa kali mengunduh, nanti ada angkanya.